Ya, mungkin penerapannya seperti yang Bang Zul bilang ya, yang harus lebih diperketat ya pengawasannya, bukan pada aturannya yang membuat orang bisa melakukan korupsi di dalam bentuk yang lain, dalam versi yang lain gitu Bang ya. Betul, itu satu hal kan gitu. Harus diperketat. Pengawasan itu harus diperketat. Izin diberikan kepada daerah. Udah silakan kamu yang mengatur daerah kamu. Untuk apa kita sekarang otonomi daerah kita berikan seluas-luasnya kepada daerah, tapi sementara untuk perizinan-perizinan yang menyangkut masalah perizinan seperti perkebunan dan lain sebagainya itu diambil oleh pemerintah pusat. Itu kan gak pas. Ya. Ya toh? Itu satu hal. Itu dalam Nah, bidang kemudian lingkungan dan perkebunan, lingkungan lingkungan dan dan perkebunan perkebunan. ya. Ya. Oke. Mm-mm. Berikutnya Bang, apalagi yang Nah, krusial? yang menurut saya yang lebih krusial lagi, masalah alutsista. Ya. Oke, siap. Alat, ya toh? Nah, ini kan menyangkut masalah pertahanan ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ini yang mengatur industri sektor pertahanan dan keamanan, salah satunya soal pelibatan swasta dalam pertahanan dan keamanan. Nah, ini yang agak repot ini. Ya toh? Swasta Ya. yang mana dulu nih yang dilibatkan itu? Ya. Yang selama ini kan BUMN yang mengurus masalah apa misalnya industri senjata segala macam itu kan BUMN. Tapi Ya. kalau pihak swasta yang sudah mengatur masalah ini, Ya. bisa jadi kan modal asing masuk. Nah, mereka yang mengatur masalah ini. Ini yang kerepotan kita. Itu loh. Itu satu hal itu yang perlu dicermati dan ini akan terjadi satu hal yang menurut saya tidak harus terjadi kalau seandainya sampai masalah pertahanan dan keamanan ini dikelola oleh swasta. Satu hal. Iya, betul. Jadi negara yang akan menjadi ancaman Bang ya. Nah, bukan negara, masyarakat yang jadi ancaman. Oh, Kan begitu. masyarakat ya. Masyarakat yang jadi ancaman. Rakyat kita ini jadi ancaman. Kita akan mempercayakan pada negara, pada Ya. pemerintah. Sementara di pemerintah mempercayakan kepada swasta. Swasta ini swasta mana? Modal asing yang masuk. Apakah modal asing bisa membuat pesawat terbang di sini, membuat senjata api di sini? Wah, ini agak kerepotan bagi kita kalau sampai itu terjadi. Nah, padahal sementara kalau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 ya menyangkut masalah keamanan ini, semuanya kan pemilikan itu dikuasai oleh negara. Tapi kalau masuknya di Omnibus Law, ya toh, industri pertahanan itu loh. Nah, masuknya Omnibus Law ini diundangkan dalam satu undang-undang menyangkut masalah pertahanan dan keamanan alutsista ya. Iya. Nah, ini kalau swasta udah masuk, nah, saya agak kerepotan juga kita mikirnya, miris kita lihat ini. Iya, betul. Kok sampai swasta yang menguasai gitu. Saya kira begitu. Oke. Soal AMDAL, soal perizinan, soal alutsista, kemudian apa lagi Bang? Yang krusial yang perlu kita kritisi dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Ya, saya kira banyak hal yang harus kita kritisi. Saya yakin bahwa kalau seandainya sudah diundangkan dan kemudian disahkan oleh pemerintah berdasarkan lembaran negara, ya tahu masuk di lembaran negara, saya kira banyak yang mengajukan uji materi terhadap undang-undang ini, pasal demi pasal. Saya yakin itu. Karena bagaimanapun menyangkut masalah cipta kerja ya, tenaga kerja. Itu kan juga banyak tuh hal-hal yang krusial yang merugikan pekerja. Ya toh? Iya. Walaupun ada juga yang menguntungkan pekerja, tapi antara kerugian dan keuntungan itu tidak balance gitu loh. Banyak ini yang akan terjadi ini nanti. Oleh karena itu, saya mengharapkan bahwa kepada masyarakat saya himbau, kalau seandainya kita keberatan dengan undang-undang yang diundangkan oleh yang dibuat oleh DPR dan kemudian diundangkan oleh pemerintah bersama DPR tersebut, ajukan aja uji materi di
Mahkamah Konstitusi. Karena bagaimanapun hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu cukup qualified dan punya integritas untuk menentukan benar atau tidak gugatan-gugatan yang diajukan oleh masyarakat tersebut. Jangan melakukan demo-demo yang anarkis, itu nggak pas. Jadi salurannya sudah ada kalau orang berkeberatan dengan sebuah produk undang-undang yang baru disahkan oleh DPR RI. Mereka bisa mengajukannya kepada Mahkamah Konstitusi, Bang ya. Ya. Oke, Bang. Tuh. Saya kira banyak. Karena kita bisa bayangkan undang-undang Omnibus Law ini banyak sekali yang mengatur tentang ya masuk cipta kerja, masalah tentang lingkungan hidup, banyak sekali. Jadi kita perlu kita pelajari dan kita tidak gegabah menerima begitu saja, dan kita juga tidak gegabah menolak begitu saja. Jadi kita jangan juga menolak, karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, menurut saya itu untuk kebaikan masyarakat. Gitu. Akan tetapi mungkin ada slang sedikit, ya kita harus juga bisa memaklumi, dan kita ada sarananya untuk kita meminta agar undang-undang itu ketentuan pasal tersebut dirubah. Ada sarananya. Saya kira begitu, Ed. Oke. Kita mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi itu sebelum Presiden mensahkan undang-undang ini untuk diundangkan atau setelah? Setelah diundangkan, setelah disahkan oleh Presiden, diundangkan, nah baru kita ajukan. Jadi kalau sebelum kan masih terlalu prematur sudah mengajukan itu. Setelah disahkan oleh pemerintah, baru kita ajukan judicial uji materi terhadap undang-undang tersebut. Pasal-pasal mana yang kira-kira menurut kita bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Itu yang perlu kita